Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tum. Amin, Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita menjumpai di keluarga kita ataupun di lingkungan kita seseorang yang sakit atau mengalami misalnya asma atau sesak napas seperti itu ya. Nah, di video kali ini kita akan bertanya nanti dengan guru kita Pak Ustadz Danu berdasarkan pengalaman beliau juga yang didapat dari Al-Quran seperti itu, Pak Ustadz. Seseorang yang menderita asma ini, saya juga ada sedikit pengalaman pribadi itu Pak Ustadz mengenai asma. Asma itu dia bunyi nanti Pak Ustadz, Tarikan napasnya. Iya, jadi nafasnya bunyi dan dia dadanya melengkung gitu. Nah, asma sendiri itu disebabkan oleh akhlak yang seperti apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Sebenarnya yang saya sering amati dari akhlak yang berhubungan dengan asma ini bisa saja muncul sejak kecil, sejak bayi, ada yang muncul mulai remaja, ada muncul yang dewasa, atau muncul yang sudah tua, ada. Ini tahapannya macam-macam. Jadi kalau dari bayi kayak kamu nih itu umpamanya, jadi asma itu kalau kamu itu kecil SD itu sudah mulai asma kerasa seperti itu, insya Allah itu ada dari salah satu orang tuamu itu emosionalnya kuat, emosional kuat, kemudian juga pada saat marah itu ya diem juga ada kuat. Dua hal tersebut itu nanti akan menjadikan si anak dari orang tua yang emosional kuat atau emosional yang disimpan, khususnya yang disimpan karena itu seperti sesak di dada, jadi marah yang disimpan. Nah, itu yang menyebabkan anaknya seperti tersebut, jadi kena asma sejak bayi pun sudah asma. Nah, biasanya teman-teman dokter, biasanya loh ya, ini saya sering dengar aja sih. Jadi sering dengar beliau-beliau ngomong aja, oh nanti kalau udah mulai remaja hilang kan gitu. Ya ini cerita. Bisa aja sebenarnya cerita itu menjadi benar. Kalau sifatnya si anak itu tidak sama dengan sifat orang tuanya yang emosional, yang diam. Kalau emosionalnya keluar ya nanti dia akan berangsur-angsur hilang aja asmanya, sesaknya hilang. Tapi nanti ganti penyakit beda lagi, nanti bukan asma. Nah, itu adalah cara Allah sebenarnya. Jadi bukan asmanya yang sembuh, itu hanya cara Allah. Jadi kalau ya anak bayi yang kena asma, itu cara Allah mengingatkan bahwa salah satu orang tuanya atau dua orang tuanya itu emosional, khususnya yang disimpan itu kalau asma. Ya, khususnya yang disimpan, marahnya diem, seperti itu. Kalau dari, maaf Pak Ustadz, kalau dari remaja sampai tuanya juga asma, berarti tidak ada perubahan seperti itu kira-kira? Iya, kalau mamanya dari bayi dia asma, kemudian mulai remaja nih ya, SMP, SMA itu masih asma, kuliah masih asma, menikah asma sampai tua, berarti antara dia yang asma ini dengan orang tuanya sama, marahnya diem gitu, marahnya diem. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau pas kumat ya ngasih obat sedot apa itu, saya nggak tahu, vitamin C apa itu ya. Saya nggak tahu ya, mentol ya, kata-kata itu ya, tapi nggak tahu mentol apa nggak tahu lah. Itu obat sedot itu baru agak lega. Jadi itu yang diiniin paru-parunya aja sih, karena nafas dilegain aja. Jadi itu memang nggak bisa sembuh. Orang tua saya Pak Ustadz mengidap asma. Iya, ya memang, ya barangkali memang
dari kakekmu itu juga emosional, marah, diam seperti itu akan ngikutin. Dan kemudian kalau orang tua yang itu juga emosionalnya juga ya nggak bisa hilang seperti itu. Makanya inilah gunanya akhlak Rasul itu kita contoh ya. Jadi hadis Nabi kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan marah, karena diceritakan dalam hadis jangan marah bagimu surga. Kalau istilahnya dalam Quran itu ya maafkan, jadi nggak usah marah. Jadi kalau ada orang ini maafkan, seperti itu. Nah, hal-hal yang Islami inilah yang sebenarnya harus kita kerjakan sehari-hari sehingga itu menjadi amal soleh kita. Jadi kita harus berhati-hati bahwa kalau kita itu emosi, marah, yang diam, kemudian anak kita itu terkena asma, besok orang tua yang seperti itu dia akan bertanggung jawab di akhirat. Bukan karena terus anaknya kena asma terus dia leha-leha aja di dunia. Enggak, dia akan bertanggung jawab di akhirat. Berenteng terus seperti itu maksudnya? Iyalah. Insya Allah seperti itu. Karena memang dia, ya itulah pelajaran agama kita yang memang senantiasa harus evaluasi, muhasabah, evaluasi terus menerus setiap saatnya. Makanya ada cerita bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin. Seperti itu. Jadi itu hal yang harus kita kerjakan sehari-hari. Nah, kalau asma pada saat remaja, nah, dia menyimpan marah biasanya kepada salah satu orang tuanya atau dua-duanya. Bisa menyimpan ya, dan orangnya cenderung biasanya pendiam atau sebenarnya nggak pendiam tapi tersinggung tapi diam. Saya kecil asma, Ustaz. Oh ya? Sebelum SD, tapi setelah sekolah udah nggak. SMP, Ya, SD apa SMP? SD masih asma. Asma, tapi udah SMP tuh udah nggak asma. Asma yang bagaimana itu yang Haji? Oh gitu sama ya. Jadi memang kalau Haji C yang saya amati kecenderungan untuk marah yang disimpan tidak punya. Makanya yang tadi saya cerita kata dokter remaja itu bisa hilang. Nah ini yang ini. Karena kan saya kenal sama Haji C, jadi marah ya jarang kan gitu ya. Mending ngalah aja kan gitu ya. Banyak ngalahnya. Tapi dari sisi asmanya insya Allah Haji C aman kan gitu ya. Aman. Kan lagi asma nih, Ustaz. Oke, berarti ini kalimat ini nggak boleh saya menggiring kemana-mana ini. Pinter nih Haji C nih. Saya sebenarnya sudah mencari akar untuk jewer sebenarnya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi intinya seperti tadi kata dokter, itu nanti remaja akan hilang, dewasa akan hilang. Nah seperti itu tadi. Kalau yang mamanya Haji C kecil asma, sebenarnya bisa salah satu orang tuanya Haji C itu kalau marah dia. Haji C tahu siapa, ayah apa ibu yang begitu? Ayah ya. Ayah ya. Nah itu ketahuan. Jadi bukan ngarang. Jadi ini ilmu ini benar-benar saya pelajari. Fakta ya Pak Ustaz. Ini fakta. Jadi ini kan kalau Haji C sudah tahu gitu, oh gitu ya, insya Allah seperti itu. Jadi bukan karang mengarang, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, sampai akhir balik masih pengaruh dari orang tua. Masih. Setelah akhir balik baru hilang lepas. Ya. Orang penderita itu sendiri yang berubah atau tidaknya. Iya. Iya, akhlaknya berubah apa tidak, sama atau tidak. Makanya kenapa pada saat akhir balik itu Allah istilahnya awal Allah itu mencatat amaliyah seseorang dalam hadis itu. Jadi benar-benar makanya kalau Haji C kalau saya amati jarang marah, jarang. Kalau tersinggung ada tapi kan kecil ya, kecil sekali. Nah itu cenderungan sesak napas insya Allah jarang. Betul ya? Ya jadi ya itu. Jadi bagi orang tua yang kayak gitu ya memang harus bertanggung jawab. Jadi kalau mamanya Haji C itu punya tipikal kayak ayahnya Haji C mamanya. Kalau marah diem mamanya. Oh itu sejak dulu asma terus Haji. Tapi orang tua saya kalau marah nggak diem. Loh ini belum selesai Haji C belum selesai. Nanti sabar Haji C belum selesai. Karena kalau Haji C punya emosional yang kalau marah diem, ya sejak dulu nikah ya asma kumat lagi ya. Itu maksudnya. Berarti bagus pertahanan fisiknya Haji C. Bukan pertahanan fisik.
itu alhamdulillah sudah dapat hidayah dari Allah, walaupun tidak tahu tapi selamat ya, istilahnya. Selamat dengan sendirinya, insya Allah seperti itu. Jadi aman lah Ci ya. Apa tuh kamu tadi mau tanya apa? Tapi kalau ini mohon maaf saya bicarain orang tua nggak apa-apa ya Pak Ustaz. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Ini kan bukan mau jelek, enggak, ini belajar kan gitu ya. Kalau orang tua saya dia kalau marah beliau nggak diem. Ngomel, marah, wah gitu Pak Ustaz. Tapi itu kan yang ibu. Ya ini yang ibu Pak Ustaz. Ya terus? Ya. Yang asma kan yang ibu. Oh ya, terus? Marahnya keluar, asma ya juga. Nah itu kok bisa ya Pak Ustaz ya? Kan tadi Pak Ustaz bilang marah yang diem bisa kena asma. Ini ternyata marah yang keluar, yo asma juga itu. Sebenarnya persentase marah ngomong sama marah diem ini kan begini ceritanya. Kalau kamu itu hanya melihat pada waktu ngomelnya. Pada waktu mamahmu, ibumu itu umpamanya marah sama bapakmu, apakah ngomel atau memang nyimpen diem? Nah itu yang dilihat kan itu, bukan ngomel. Ngomelnya ke anak-anaknya. Nah, itu habis marah Pak Ustadz langsung gini. Gitu. Ya kan dia sama. Langsung kasihan. Sama, makanya di situ harus diselesaikan. Di situ kalau asma yang tidak selesai itu sebenarnya, mohon maaf ya saya harus cerita. Insya Allah ada dajjal yang menguasai di situ. Apakah dajjal itu bisa masuk ke seseorang masih kecil melalui sifat-sifat orang tuanya Pak Ustadz? Sama aja semuanya. Bisa ya Pak? Bisa. Sehingga genetiknya mirip seperti orang tuanya. Karena sifat-sifat tidak baik itu pasti ada. Seperti itu. Jadi jangan dianggap manusia muslim itu terus terbebas dari dajjal itu. Enggak. Kalau dia melanggar aturan Allah ya pasti dajjal itu masuk. Paling tidak minim 1. Kalau itu diulangi lagi ya 2. Kalau diulangi lagi 3. Kalau diulangi lagi kan banyak terus-menerus. Karena hidupnya manusia itu kan bertahun-tahun, puluhan tahun ini yang panjang ya. Kalau mamanya marah itu tahu marah tidak boleh. Kalau orang marah itu nanti masuk neraka. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kan dajjal itu kan masuk terus-menerus. Kan gitu. Jadi walaupun sholatnya itu bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kan bukan mohon ampun secara khusus di titik marahnya, tetapi hanya sekedar formalitas meminta ampun dengan istighfar itu aja. Itu formalitas. Seorang yang benar-benar dia belajar takwa pada Allah Ta'ala, dia akan merenung tentang kehidupannya. Itu direnungkan. Jadi bukan berarti terus selesai sholat selesai. Enggak bisa. Direnungkan, kenapa tadi saya marah, yang salah itu siapa, saya atau istri saya. Itu ngerenungin. Kalau yang saat ini gini, kenapa istri saya ngomong gini, kenapa istri saya ngomong begini. Kalau nggak ketemu, nggak usah mereka-reka, tanyain. Kenapa tadi kamu ngomong begitu, waktu aku ngomong begini, tanya. Sehingga selesai masalah itu. Tapi kalau kenapa istri saya begitu, oh kali dia begini, kan nggak pernah ketemu. Jadi besok itu, kalau memang ada persoalan lagi, ya nggak selesai, mau nggak pernah ngobrol. Si istri itu mamanya nggak diajak ngobrol, iya nggak tahu. Itu seperti itu. Nah ini yang harus diketahui. Sehingga ada juga asma remaja yang tadi sudah ya. Kemudian asma dari setelah menikah. Nah itu tadi. Kalau pasangannya jengkelin dan dia marah, tersinggung, diem, ya dia akan kena asma. Dan sama asmanya nggak bisa dilepas karena apa? Persoalannya itu, asma itu memang persentase besar di atas 50% itu psikis sebenarnya. Kalau saya mau cerita ini psikis atau fisik ya, itu psikis tapi terbawa ke arah fisik. Seperti itu. Jadi bukan gangguan pikiran atau jiwanya. Kalau jiwa enggak ya, ini gangguan pikiran. Iya, sebenarnya itu terganggu pikirannya. Seperti itu. Karena dia tertekan, jadi nggak bisa ngeluarin unek-unek. Ada Allah, serahkan sama Allah. Apa yang menjadikan marah itu dicari solusinya. Itu orang Islam selalu seperti itu. Makanya wasyawirhum fil amri itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Musyawarah dalam segala urusan dunia. Jadi harus musyawarah, tanya seperti itu. Sehingga nanti yang dia asma setelah menikah itu ketemu nanti.
Ya aku jengkel jika suamiku begini, atau aku jengkel jika istriku begini, itu dia diem aja. Ya nanti lambat laun dia akan kena asma. Kalau memang pas tingkat imannya naik, tapi dia tidak pernah tahu bahwa dia itu marahnya itu selalu dilakukan terus-menerus, ya nanti dia akan kena asma. Insya Allah ya. Karena kalau memang imannya naik, pasti akan diingatkan oleh Allah Ta'ala tentang sesak di dadanya itu. Beda dengan sihir ya, sihir kita nggak bicara tentang sihir di sini, kita bicara dengan penyakit secara fisik yang dikatakan asma seperti itu. Jadi insya Allah begitu. Berarti Ustaz, orang tua yang mempunyai asma, kalau orang tua mempunyai asma berarti sampai dia berkeluarga menderita asma nih Ustaz. Berarti paling tidak taubatnya tuh belum mencukupi untuk menghilangkan asma. Insya Allah seperti itu, belum memenuhi syarat Allah istilahnya ya. Nah, kemudian dia menyadari anaknya ini asma, Ustaz. Nah, apa yang dia harus lakukan, Ustaz, biar anaknya terbebas dari asma, Ustaz? Ya pertama kali dia dulu yang harus mohon ampun. Dia dulu. Dia harus mohon ampun. Anak itu kan ngikutin dia sebenarnya. Kemudian anaknya dikasih pendidikan agama agar tidak menuruti sifat orang tuanya yang buruk. Bisa, tapi kan nggak cuma orang tuanya yang ngomong kepada anaknya, kan gitu. Orang tuanya memberikan contoh istilahnya. Iya, memberikan contoh, jadi tidak nyuruh. Makanya kamu jangan marah yang diem ya, nggak bisa seperti itu. Katanya orang tuanya begitu. Iya. Makanya kalau ini sering saya mendengar kata-kata di sini itu, apa-apa gimana? Dulu gimana? Itu sering saya mendengar dibalik-balikin. Karena papanya belum berubah itu, ngerti udah. Waktu berubah anaknya nggak tahu. Nggak gitu sih juga. Aduh, ini guyon kalau ini Pak Ustadz. Bener juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi harus memberikan contoh sehingga anaknya itu tahu, oh papahnya sudah berubah, kan gitu. Misal masukin pesantren biar akhlaknya baik, gitu kan biasa begitu tuh Ustaz. Itu boleh, tapi bukan salah satu jalan utama, tapi boleh. Karena itu kan pendidikan agama itu kan diperlukan juga. Kalau umpamanya hanya di rumah aja kan nggak ngerti wong anak. Ya anaknya itu jarang, bapaknya itu cerita tentang masalah agama jarang, ya nah, apalagi jarang ketemu. Lah kan, iya lebih baik taruh di pesantren boleh kalau saya, boleh aja. Atau dipanggil guru agama ke rumah. Boleh, guru ngaji biasanya, atau guru yang tahu tentang akhlak dan sebagainya, boleh aja. Itu kan apa namanya? Usaha aja. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar gimana caranya mengatasi asma untuk anak kecil. Nah ini bagi ibu-ibu dan bagi bapak-bapak yang anaknya asma yang masih kecil, belum akil balik, harus tahu siapa yang mudah tersinggung tapi diam. Nomor satu itu. Kalau mamanya di antara ibu atau bapak, ini tetap doa, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah jika anak saya terkena asma, karena itu disebabkan karena saya mudah sekali tersinggung, marah, dan diam. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai ke hati. Kemudian sehari-hari dijaga, jangan belajar untuk tidak mudah tersinggung, seperti itu. Kalau yang itu remaja sampai dia itu menikah sudah asma, ya itu tadi dia harus mohon ampun, dia jengkel dengan orang tuanya yang dia simpan. Mohon ampun sama, ya Allah jika asmaku ini disebabkan karena kejengkelanku dengan ayahku atau dengan ibuku, marah yang disimpan. Jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan kepada, marah kepada ayahku umpamanya, atau marah kepada ibuku yang aku simpan. Astagfirullahaladzim. Doa seperti itu fokus namanya. Jadi tidak hanya cuma sekedar istighfar. Kalau umpamanya seorang istighfar 3 kali selesai sholat, bisa aja istighfarnya itu mohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat itu ada
keteledoran seperti itu. Tapi habis itu enggak istighfar kan sama aja. Mana dia dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Loh kalau orang itu berbuat baik kan nanti dosanya dihilangkan sama Allah Ta'ala. Iya, tapi nanti itu di akhirat bukan di dunia. Karena kalau sudah di akhirat itu dihisab. Ya, yang baik mengurangi yang buruk. Cuma yang baik sama yang buruk banyakkan mana kan begitu harus mikirnya itu. Kalau memang seorang itu sudah tidak merasa, dia itu merasa tidak punya dosa, wah itu sombong namanya. Itu dosanya malah paling besar itu. Tidak bisa. Oh dia sendiri sudah tahu, banyak ustadz cerita bahwa semua anak cucu Adam itu berdosa. Dia tahu, tapi kalau dia sendiri sehari-hari merasa nggak punya dosa, kan lucu. Jadi hanya teori di otaknya aja dia merasa berdosa, tapi untuk tindakan sehari-hari enggak. Contoh kenapa? Kalau dia sakit kasih itu salahmu. Mana? Loh, nggak ngakuin tuh. Iya benar. Itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Juga kalau sakit, katanya dosanya digugurin, tapi dia ke rumah sakit, dia minum obat, itu munafik sebenarnya. Nggak cocok dia nggak percaya kalau dosanya digugurin, padahal itu diyakini lah, kan lucu sebenarnya. Jadi itulah, jadi jangan kita itu menjadi seorang muslim yang munafik. Munafik itu banyak hal. Mamanya tung, kamu punya istri, nggak mau ngakuin itu istrimu, padahal istrimu, itu munafik namanya. Ini contoh. Haji J itu istrinya, kan gitu. Itu istrinya nggak mau ngakuin itu istrinya. Kalau ada orang lain gitu aja. Kalau Haji J memang nggak, dia lebih bagus. Memang saya nggak ngakuin itu istrinya. Terus siapa? Bos. Malah lebih tinggi gitu. Berarti punya istri bos berarti. Ya, jadi doa seperti itu dengan khusyuk, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa. Yang jelas doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Intinya adalah wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Kuncinya di situ. Dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu selalu dilakukan terus. Baik mulai dari sholat yang karena Allah, membaca Quran karena Allah, kemudian puasa karena Allah, melakukan sunnah-sunnah Rasul karena Allah, kemudian yang lain-lain. Nah di titik itulah nanti mudah-mudahan diijabah doanya, sehingga pada saat doa baru sekali dua kali, ya alhamdulillah anaknya seseknya hilang, alhamdulillah. Tapi setelah itu sembuh ya jangan ujuk, jangan riak kalau itu aku doain sembuh berarti merasa punya amal solehnya itu besar. Ya jangan seperti itu belajar, itu ujian. Jadi kesembuhan yang dari doa kita sembuh itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi jangan merasa kita itu riak dengan apa amal yang sudah kita kerjakan. Biasa saja, semua kesembuhan itu atas izin Allah, bukan dari kita. Mudah-mudahan bisa manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit asma yang banyak sekali terjadi di sekitar kita. Semoga tayangan video kami ini bisa bermanfaat ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.